Golden rule yang keempat. Gunakan to be dengan ordinary verb. Ordinary verb ini adalah kata kerja biasa atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan, disebut juga action verb. Gunakan to be dengan ordinary verb hanya pada kalimat continuous. Ini kalimat yang sedang terjadi atau aktivitas yang sedang berlangsung. Ciri utamanya menggunakan be kemudian diikuti verb ing, atau pada kalimat pasif makna di, ciri utamanya memakai to be kemudian diikuti oleh verb 3. Adapun contoh untuk ordinary verb misalnya eat, kiss, speak, go, study, run, etc. Di sini ordinary verb bisa memiliki objek, misalnya seperti eat, atau terkadang tidak memiliki objek seperti kata go di sini. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, saya menulis email. Bahasa Inggrisnya adalah I write an email. Kita perhatikan di sini setelah subjek adalah ordinary verb, yaitu write di sini, maka kita tidak perlu menggunakan to be. Contoh yang kedua, saya sedang menulis email. Jadi di sini ada makna sedang, menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Karena ada makna sedang di sini, maka kalimatnya menjadi I'm writing an email. Jadi di sini setelah subjek kita menggunakan be kemudian verb ing, karena di sini makna sedang menulis. Bentuk continuous dengan pola utamanya adalah be kemudian diikuti verb ing. Jadi berbeda dengan contoh kalimat pertama tidak menggunakan to be. Ini aturan dasarnya, kalau setelah subjek kata kerja, maka kita tidak menggunakan to be. Tetapi kita boleh menggunakan to be bila kita menginginkan makna tambahan pada kata kerja tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar menulis, tapi sedang menulis. Maka kita gunakan to be di sini. Dengan catatan, setelahnya adalah verb ing. Contoh yang ketiga, email itu ditulis tadi malam. Bahasa Inggrisnya adalah the email was written last night. Jadi polanya di sini setelah subjek menggunakan be kemudian verb 3. Karena ini maknanya pasif, ditulis. Maka bahasa Inggrisnya was written. Di sini kita menggunakan was karena subjeknya email, tunggal. Kita tidak menggunakan is di sini karena ada time signal atau keterangan waktu last night, tadi malam, bentuk past. Jadi kalau bentuk past kita seperti golden rule yang sebelumnya, kita menggunakan was, bukan menggunakan is. Jadi kesimpulan untuk golden rule yang keempat ini, kita perlu catat bahwa kita boleh menggunakan to be bersama ordinary verb dengan catatan verb yang kita gunakan itu dalam dua bentuk, yaitu continuous, polanya be plus verb ing seperti am writing di sini, atau dalam bentuk pasif, makna di, seperti ditulis di sini, bentuk dasarnya adalah be plus verb 3, seperti was written. Selanjutnya mari kita ke golden rule yang kelima. Golden rule yang kelima. Gunakan modal auxiliary dengan memperhatikan dua hal berikut. Modal auxiliary ini kata bantu modal. Contohnya seperti will, can, may, might, dan seterusnya. Silakan cek kembali penjelasan tentang modal auxiliary pada bagian part of speech kata kerja. Silakan cek di channel ini. Apabila kita menggunakan modal auxiliary dalam sebuah kalimat, maka kita perlu memperhatikan dua hal berikut. Modal tidak menerima akhiran s atau is. Kemudian, modal selalu diikuti oleh verb base, kata kerja bentuk dasar. Contohnya, Tom akan menulis email. Di sini kata akan adalah modal. Dalam bahasa Inggris, akan bahasa Inggrisnya adalah will. Jadi kalimatnya menjadi Tom will write an email. Pada golden rule sebelumnya kita ingat bahwa apabila subjek yang kita gunakan itu masuk kelompok yang suka S, di sini Tom kan kelompok yang suka S, maka kata kerja yang kita gunakan itu kita tambahkan akhiran S atau IS. Tetapi karena di sini menggunakan will ini kata bantu modal, maka kita tidak perlu menggunakan akhiran S atau IS. Dan setelah modal ini, seperti kata write, ini kita gunakan verb base, kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan apapun. Jadi kalau kita menggunakan S, misalnya, karena subjeknya Tom,
maka kita gunakan S di sini, maka ini salah. Atau kita tambahkan S-nya pada kata kerja yang kita gunakan, seperti writes pada ordinary verb yang kita gunakan, maka ini juga salah. Atau kita menggunakan infinitive setelah modal, ini juga salah. Karena kita perlu catat di sini, modal tidak menerima akhiran S atau IS, kemudian modal selalu diikuti oleh verb base, tidak boleh diikuti oleh infinitive. Kalau kita menggunakan to be, misalnya, to be yang kita gunakan juga harus to be bentuk dasar, yaitu be. Misalnya, Tom will be at home tomorrow. Tom akan berada di rumah besok. Jadi setelah will di sini bukan kata kerja, maka kita gunakan to be, dan to be yang kita gunakan adalah to be bentuk dasar, karena terletak setelah modal auxiliary will di sini. To be bentuk dasar adalah be. Bila kita membuat kalimat ini, misalnya kita berpikir subjeknya kan Tom. Tom itu kan masuk kelompok yang suka S. Kalau menggunakan to be, maka to be yang digunakan is atau was kalau lampau. Kalau kita gunakan is di sini salah ya. Is ini bentuk verb 1 bukan bentuk dasar. Jadi setelah will kita gunakan be seperti contoh sebelumnya ini. Kesimpulannya, untuk golden rule yang kelima ini, intinya kalau kita pakai modal dalam sebuah kalimat, maka modal yang kita gunakan tidak boleh berakhiran S atau IS apapun subjeknya, meskipun subjeknya kelompok subjek yang suka S atau IS, dan setelah modal yang kita gunakan itu harus diikuti oleh verb base atau kata kerja bentuk dasar. Tidak boleh kita tambahkan akhiran S atau IS, juga tidak boleh kita awali dengan to, seperti ini. Demikian pembahasan tentang golden rule yang kelima. Mari kita ke golden rule yang terakhir, golden rule number 6. Golden rule yang ke-6. Gunakan auxiliary have, has, atau had hanya dengan verb 3. Jadi polanya, setelah auxiliary have, has, atau had diikuti oleh verb 3. Untuk kelompok subjek yang suka S atau IS, maka kita gunakan has. Untuk kelompok subjek yang tidak suka S atau IS, kita gunakan have. Adapun had, ini kita gunakan untuk semua subjek. Contoh kalimat misalnya, Novi sudah makan. Novi ini masuk kelompok subjek yang suka S atau IS, karena sama dengan Tom, kata benda tunggal. Maka kalimatnya menjadi, Novi has eaten. Jadi setelah has, ini kita gunakan verb 3. Kita tidak menggunakan have karena Novi ini masuk kelompok subjek yang suka S atau IS. Kalau subjeknya kita ganti they, maka kita gunakan have. They have eaten. Ingat setelah have harus verb 3 di sini. Adapun untuk penggunaan had ini untuk semua subjek. Misalnya Novi atau they had eaten. Setelah had sama harus diikuti oleh verb 3. Had ini digunakan untuk konteks lampau. Misalnya ada dua peristiwa atau kejadian di masa lampau, maka peristiwa yang terjadi lebih dulu ini kita bentuk dengan menggunakan auxiliary had. Adapun peristiwa yang terjadi kemudian, ini kita gunakan verb 2. Adapun informasi lebih detail tentang had ini akan saya bahas pada topik tersendiri, yaitu topik tenses. Bagaimana kalau kita menggunakan to be dengan have atau has misalnya? Maka to be yang kita gunakan juga harus to be bentuk ketiga, ya, yaitu been, bukan am is are ataupun was were, tapi been, to be bentuk ketiga, karena terletak setelah auxiliary have atau has atau had. Kalimatnya misalnya, Novi has been here for an hour. Novi sudah berada di sini selama 1 jam. Setelah auxiliary has, ini bukan kata kerja, maka kita gunakan to be. To be yang kita gunakan, karena terletak setelah has, maka to be bentuk ketiga, yaitu been. Jadi kesimpulannya untuk golden rule yang ke-6 ini, apabila kita menggunakan auxiliary have, has, atau had dengan kata kerja, maka pastikan kata kerja setelahnya itu dalam bentuk verb 3. Kalau kita gunakan to be, kita juga memakai to be bentuk ketiga, yaitu been. Selanjutnya mari kita ke latihan pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, misalnya kita ingin membuat kalimat
Jane biasanya bangun jam 4. Kita perlu catat di sini sebelum kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Setelah subjek di sini, kita menggunakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan, yaitu bangun di sini. Sebelumnya diikuti oleh keterangan. Maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah Jane usually gets up at 4 o'clock. Di sini kata kerja bangun atau gets up, ini setelah get kita tambahkan akhiran s karena subjeknya masuk kelompok subjek yang suka s atau is. Jadi s-nya jangan ditaruh di keterangan, tapi ditaruh di kata kerja. Karena ini kata kerja bentuk pertama dan subjeknya adalah subjek kelompok yang suka s atau is. Contoh kalimat kedua, dia perempuan benar-benar marah padaku. Kita lihat di sini setelah subjek dia di sini, kata marah ini dalam bahasa Inggris bukan masuk kategori kata kerja. Jadi nanti di sini kita perlu mendatangkan to be setelah subjek yang kita gunakan. Kalimatnya menjadi she is really angry with me. Di sini kita gunakan is karena subjeknya she. Perbedaan antara contoh nomor 1 dan 2 ini kalau kita lihat di sini kata keterangan yang kita gunakan, kalau pada contoh pertama ini kita letakkan sebelum kata kerja, tapi pada contoh yang kedua ini kita letakkan setelah kata kerja to be yang kita gunakan. Ini perbedaannya. Kemudian contoh yang ketiga, dia laki-laki telah pergi ke kamar mandi. Kalau kita perhatikan kalimat ini ada makna telah, waktunya tidak spesifik atau tidak khusus, maka kita gunakan have atau has. Di sini subjeknya adalah dia laki-laki. Karena ini kelompok subjek yang suka s, maka otomatis kita gunakan has. Kita tidak menggunakan have di sini. Maka kalimatnya menjadi he has gone to the bathroom. Jadi setelah has di sini juga perlu dicatat kita menggunakan verb 3. Ini berasal dari kata go. Go, went, gone. Verb 3 dari go adalah gone. Contoh yang keempat. Sydney akan nonton TV nanti malam. Atau Sydney akan menonton TV nanti malam. Di sini kalau kita perhatikan ada modal ya, menggunakan akan. Bahasa Inggrisnya itu will, ini masuk kategori modal. Maka kalimatnya menjadi Sydney will watch TV tonight. Jadi meskipun subjeknya Sydney, kata benda tunggal, kita tidak menggunakan akhiran s atau is, dan juga setelah modal di sini kita menggunakan verb base, watch, bukan watches. Contoh yang kelima, kami sedang mendengarkan musik. Kalau kita perhatikan di sini, ini menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Otomatis ini bentuk continuous, ciri utamanya adalah to be diikuti oleh verb ing. Maka kalimatnya menjadi we are listening to the music. Contoh yang keenam, saya selalu membersihkan rumah. Ini hampir sama dengan contoh yang pertama, cuma bedanya di sini subjek yang kita gunakan masuk kategori subjek yang tidak suka s atau is. Otomatis kata kerja yang kita gunakan tanpa akhiran s atau is. Jadi verb 1 yang kita gunakan ini tidak mengalami perubahan apapun. I always clean the house. Contoh yang ketujuh, Tom pergi bekerja setiap pagi. Ini menunjukkan kebiasaan ya, ada time signal, keterangan setiap pagi di sini. Karena berupa kebiasaan, otomatis kita pakai verb 1. Kalimatnya menjadi Tom goes to work every morning. Kita tambahkan akhiran is di sini karena subjeknya masuk kelompok yang suka s atau is. Jadi verb 1-nya harus kita tambahkan is di sini. Kita juga perlu catat di sini setelah go ini kan work. Jadi kalau ada dua kata kerja yang bergandengan, maka kita pisah dengan to. Di sini go to work ya, atau goes to work. Contoh lain misalnya want to eat. Kemudian contoh yang ke-8, kami sarapan jam 7. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah we have breakfast at 7 o'clock. Jadi subjeknya we, otomatis kita pakai have di sini. Karena we masuk kelompok subjek yang tidak suka s. Kita perhatikan di sini setelah have ya, ini tidak diikuti verb 3. Karena have di sini bukan auxiliary, tapi ini ordinary verb. Sama seperti go atau clean, jadi kata kerja biasa, bukan kata bantu. Jadi bedanya ya, perlu dicatat di sini. Kalau setelah have ini atau setelah has itu kata benda, maka ini tidak bermakna telah atau bukan menunjukkan aktivitas yang sudah terjadi. Contoh yang ke-9. Surat-surat itu ditulis tadi pagi.
Ini kalimat pasif ya, ingat cirinya ada to be dan verb 3. Kalimatnya menjadi the letters were written this morning. To be yang kita gunakan were karena subjeknya jamak ya, letters. Kemudian juga kita pakai were di sini bukan are karena di sini ada this morning, berarti bentuk lampau, maka kita pakai were. Dan contoh yang terakhir, dia perempuan memakai topi tadi malam. Maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah she wore a hat last night. Jadi kita menggunakan verb 2 di sini. Karena ini bentuk simple past atau ini bentuk lampau. Jadi intinya kalau berupa fakta atau kebiasaan atau kebenaran yang bersifat umum atau rutinitas, maka kita pakai verb 1. Tapi kalau kalimatnya itu konteksnya lampau, waktunya khusus atau spesifik, di sini last night, tadi malam, maka kita gunakan verb 2. Baiklah sahabat pinter semuanya, demikian pembahasan tentang cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar.